Oke, jadi pertama kritiknya adalah PowerPoint-mu itu coba kamu lihat salah itu ya. Itu dosen penguji, bukan dosen pembahas. Soalnya di sini pembahas ya Pak. Ya salah di sini itu. juga Mas Padal ngasih Harusnya dosen penguji karena beda itu bobot dan cara saya bertanya ketika jadi pembahas dengan jadi penguji ya. Nah, gitu. Nah, kemudian seperti biasa saya melanjutkan pertanyaan Ibu Muji, tapi saya ingin meyakinkan diri bahwa kamu sungguh-sungguh memahami betul judul penelitianmu. Saya bacakan judulnya ya. Penyusunan rencana aksi penataan akses reforma agraria berbasis potensi wilayah kelurahan dan analisis ekonominya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, studi kasus di Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Jadi dari judul ini itu ada banyak sekali kata-kata kunci. Pertama, rencana aksi, ya. Kedua, akses reforma agraria. Ketiga, potensi wilayah. Keempat, analisis ekonominya. Kemudian yang kelima, kesejahteraan masyarakat. Yang keenam, studi kasus. Ada 6 kata kunci. Dan itu kalau saya ujikan hari ini bisa sampai sore ya. Sekarang kita mulai pelan-pelan, nanti tergantung situasinya. Kalau waktunya nggak cukup bisa kita cancel. Mengenai rencana aksi, saya ingin rencana aksi kan kalau bahasa Inggrisnya kan action plan ya. Nah, saya ingin Mbak menjelaskan kepada kami bertiga mengapa memilih kata itu, karena sebetulnya banyak sekali kata-kata yang mirip dengan itu. Misalnya, kenapa tidak gunakan istilah site plan? Kenapa tidak gunakan istilah master plan? Kenapa tidak gunakan istilah roadmap? Atau kenapa tidak gunakan istilah mind map? Jadi ada banyak kepadanannya yang tentu memang setiap kata, setiap diksi itu punya konsekuensi tersendiri ya. Misalnya kenapa pilih action plan, site plan, terus kemudian master plan, roadmap, kemudian mind map. Kenapa gunakan action plan, tidak gunakan master plan misalnya? Kalau master plan sudah dilaksanakan belum? Master plan itu juga belum, karena kebiasaan master plan itu untuk sistem pembangunan seperti itu. Master plan sama, ini juga bisa untuk sistem pembangunan, master plan juga bisa untuk perencanaan. Master plan itu kan rencana induk. Pernah dengar kata rencana induk kota, rencana induk kabupaten, rencana induk kecamatan, rencana induk desa. Terus apa bedanya? Rencana induk desa misalnya, kita masuknya ke desa ya. Apa bedanya rencana induk desa dengan rencana aksi desa misalnya? Sama, seluruh kegiatan. Ini juga sama kan? Ada pertanian, perikanan. Bedanya di mana? Nah, perbedaan itu kan menjadi alasan Mbak tidak milih tuh. Nah, sekarang bedanya di mana? Di mana bedanya? Rencana speakernya matikan. Matikan aja. Oh. Ya. Oke, saya ulangi. Jadi kan pemahaman Mbak tentang master plan, pemahaman Mbak tentang rencana aksi itu kemudian menjadi alasan Mbak memilih toh. Maka kemudian pertanyaannya, apa bedanya rencana aksi dengan rencana induk ya? Skupnya sama-sama desa, misalnya desa apa tuh? Sidoharjo. Rencana aksi desa Sidoharjo. Rencana induk desa atau kelurahan ya, kelurahan Sidoharjo. Terus di mana bedanya? Yang itu kemudian menjadi alasan Mbak untuk tidak menggunakan master plan. Kalau rencana aksi, kalau saya kegiatan yang akan dilakukan aksi. Sama, master plan juga akan dilakukan. Bedanya di kurun waktu. Master plan itu kurun waktunya lebih panjang. Pengalaman saya di desa Panjang itu 20 tahun ya. Gitu. Itu ketika kita membandingkan rencana aksi dengan rencana induk. Sekarang saya main-main dengan roadmap. Kenapa tidak gunakan istilah roadmap? Penyusunan roadmap penataan akses reforma agraria. Sama kan? Kenapa tidak jelaskan roadmap? Kenapa tidak gunakan kata roadmap? Diksi roadmap. Mungkin karena rencana aksi ini anggaran kegiatan itu 1
Sama roadmap juga. Roadmap itu kan peta jalan ya. Kalau peta jalan fokusnya di mana? Kalau roadmap fokusnya apa? Ke tahapan-tahapannya atau roadmap kan peta jalan ke tahapan. Kalau rencana aksi fokusnya di mana? Oke, nanti kau pelajari lagi ya. Kayaknya jawabanmu nggak meyakinkan tuh. Itu tentang diksi pertama. Sekarang diksi kedua, akses reforma agraria. Tadi Bu Muji kan tanya, mana yang lebih duluan, akses dengan aset. Kalau penjelasanmu, tadi kan kamu bilang duluan aset ya kalau di Kelurahan Sidoarjo. Pertanyaan saya, apakah menjadi penting penataan aset itu, atau apakah betul bahwa penataan aset itu menjadi prasyarat bagi dilakukannya penataan akses? Atau kalau bahasa gampangnya, bahasa nakalnya itu, penataan akses tanpa penataan aset juga boleh kok. Kalau saya punya pendapat begitu, gimana pendapatmu? Penataan akses tanpa penataan aset juga boleh. Tapi kan melewati penataan aset itu kita memiliki bukti seperti sertifikat tanahnya Pak. Jadi Sekarang coba kita masuk di kelurahanmu, di Kelurahan Sidoarjo. Kalau saya ingin memberdayakan masyarakat dengan mengabaikan sertifikasi yang dilaksanakan di sana, bisa nggak? Bisa tuh, jadi tidak wajib tuh. Terus kenapa harus ditulis penataan akses? penataan akses karena di rencana aksi ini lebih ditekankan sertifikat itu dijadikan sebagai sumber modal ya Pak, sehingga dijadikan. Berarti rencana aksimu itu memang mendasarkan diri pada dua hal, tuh, pada penataan aset dan pada penataan akses. Itu yang disebut sebagai kerangka berpikir reforma agraria. Jadi tadi harusnya jawabanmu adalah karena penelitianmu itu memang dalam basis kerangka berpikir reforma agraria. Kalau basis berpikirnya reforma agraria memang harus digunakan dua-duanya itu, bahkan seharusnya 3 dengan regulasi. Ya, ada reforma regulasi, reforma aset, reforma akses. Tapi yang saya tawarkan tadi itu adalah kerangka berpikir lepas tentang empowerment. Jadi kalau saya seorang anggota LSM misalnya atau pengurus LSM, saya ingin memberdayakan masyarakat, saya nggak lihat sertifikatnya. Saya langsung aja lihat potensi wilayahnya, kemudian saya berdayakan. Misalnya nanti ujung-ujungnya, oh kalau gitu perlu pelatihan, oh kalau gitu perlu pendampingan. Ya, dilakukan pelatihan, dilakukan pendampingan. Soal nanti kemudian ketemu, oh kalau gitu mereka butuh modal, oh kalau butuh modal butuh agunan, oh kalau butuh agunan butuh aset, butuh sertifikasi dan lain sebagainya. Ya, tapi kan berarti kan itu 2 kerangka berpikir yang berbeda tuh. Berarti yang kamu gunakan itu adalah kerangka berpikir reforma agraria. Kalau kamu tidak gunakan kerangka berpikir reforma agraria, tidak ada prasyarat harus melakukan penataan aset. Nah, penataan aset di wilayahmu itu kan, di wilayah penelitianmu kan, penataan aset dalam pengertian bahwa mereka sudah disertifikasi tanahnya ya. Oke, itu diksi yang kedua. Diksi yang ketiga, potensi wilayah. Apa yang bisa kamu jelaskan tentang potensi wilayah? Yang kemudian potensi wilayah itu memang menjadi dasar betul buat kamu untuk merumuskan rencana aksi. Potensi wilayah itu merupakan sumber daya yang ada di Kelurahan Sidoarjo itu, di mana kita berpotensi memiliki sesuatu yang bisa dapat dikembangkan. Potensi wilayahmu dibagi berapa bagian? Potensi wilayah ada berapa? Bukan dalam pengertian spasial ya, tapi dari segi substansi. Potensi wilayah itu apa aja? Hasil penelitianmu? Meliputi potensi perikanan, peternakan, pertanian, kemudian juga ada perdagangan, perindustrian. Itu bagi kamu sudah cukup sebagai sebuah potensi wilayah atau masih kurang? Bagaimana dengan potensi fisik? Potensi fisik itu kan kelerengan, Kemampuan tanah dan juga hubungan serta pemanfaatan. Bagaimana kemudian kamu menghubungkan antara potensi fisik dengan potensi non fisik? Potensi fisiknya tadi kan jenis tanahnya itu kebanyakan di Kelurahan Sidoarjo itu regosol Pak, sehingga dia kan memiliki ciri-ciri dari tanah regosol itu sangat subur
Oke. sangat berpotensi untuk pengembangan pertanian dan juga perkebunan. Oke, berarti dari aspek fisik tanahnya, kamu mengatakan bahwa potensi pertaniannya lebih bagus, lebih tinggi, oke punya gitu ya. Tetapi kemudian bagaimana dengan saranmu? Saranmu itu pertanian, perikanan, atau dari semua sektor itu mana yang kamu sarankan untuk dikembangkan? Atau semuanya? Kalau semuanya kamu sarankan, berarti bagaimana dengan yang pertanian? Kan nggak ada hubungannya tuh yang perikanan. Kan nggak ada hubungannya antara perikanan dengan regosol tadi. Iya, hubungannya karena tadi dia berada di pesisir pantai itu Pak, dan perbatasan langsung sehingga sangat kaya potensi ikan ya, Pak. Iya, berarti kan nggak ada hubungannya dengan regosol yang kamu jelaskan. Iya. Berarti ada sebagian potensi fisik yang mempengaruhi potensi non fisik, tapi ada juga potensi fisik yang tidak mempengaruhi potensi non fisik tuh. Terus bagaimana dengan demografi? Demografi itu potensi bukan? Potensi Bagian unsur yang mana dari demografi yang merupakan potensi penting di wilayah itu? sumber daya manusia itu juga merupakan hal yang penting, Pak. Sumber daya manusia kau bilang penting, tapi kan kau bilang itu kelemahan ya. Sebenarnya karena di Kelurahan Sidoarjo ini mayoritasnya tadi petani dan pendidikannya masih SMA sehingga masih belum bisa memanfaatkan era teknologi untuk kegiatan pemasaran mereka. Jadi dia potensi positif atau negatif? Kalau misalnya dia dilakukan pelatihan untuk masyarakatnya dia bukan faktor pendorong, tapi Berarti dia potensi positif. Dicabut aja nggak yang berhubungan dengan speaker. Ya, saya ulang ya. Kan kita bicara demografi. Nah, ketika bicara demografi kan kamu bilang itu SDM. Dan ketika kamu bilang SDM, ketika saya cek di dalam, kamu bilang itu justru faktor penghambat. Nah, kemudian saya bilang, oh kalau gitu, dia adalah potensi positif bersyarat, begitu. menurut saya seperti itu Pak, karena sebenarnya masyarakat di Kelurahan Sidoarjo itu Kamu tulis nggak di sini bahwa dia potensi positif bersyarat? belum, Pak. Belum. Oke, kita lanjut ke diksi berikut ya. Ke analisis ekonomi. Nah, analisis ekonomi itu tadi seperti yang dikritik Bu Muji, kamu seringkali mengabaikan tenaga. Ya, bahwa dalam hukum ekonomi itu nggak ada istilah tenaga sendiri atau tenaga orang lain, tetap semua harus dihitung ya. Nah, ketika bicara tentang analisis ekonomi, sebetulnya kan kamu harus menyusun sebuah perencanaan menyusun sebuah rancangan dari mulai perencanaan sampai evaluasi yang tujuannya adalah untuk mencegah kerugian bisnis. Nah, ketika tadi kamu bicara dengan Bu Mujiati tentang bisnis pisang misalnya, itu rugi atau untung? Kalau melihat dari segi itu ini masih mendapatkan keuntungan Pak. Keuntungannya berapa persen? Kalau pakai persen? Sampai 20%? Sampai Pak, jadi 20%, oke. Dapat keuntungan 20%, tetapi mengabaikan tenaga fisik yang bersangkutan. Ya, nah kalau tenaga fisik yang bersangkutan dimasukkan, kira-kira keuntungannya habis nggak itu, yang 20% itu? mungkin berkurang Pak, kalau habis masih menyisakan keuntungan. Berarti marginnya tipis ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang bagian dalam. Di halaman 42 itu. Di halaman 42 itu ada peta. Kamu bilang itu peta daerah aliran sungai. Kamu jurusanmu manajemen pertanahan ya, bukan perpetaan. Tapi kan tetap harus menguasai peta tuh. Kan semua alumni STPN harus paham peta. Menurut kamu peta yang kamu buat itu betul atau salah? Kalau ini masih belum memenuhi kaidah dari Nah, padahal judulnya apa itu? Itu gambar 1. daerah aliran sungai. Berarti judulnya peta ya. Kalau judulnya peta, harusnya kalau misalnya ini belum memenuhi kaidah, judulnya kan sketsa ya. Atau sketsa daerah aliran sungai. Tapi kalau misalnya judulnya sudah peta, berarti syaratnya adalah kamu harus penuhi semua unsur peta itu. Dari mulai judul dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini peta daerah aliran sungainya satu kabupaten. Iya Pak. Apa nggak terlalu
Kalau kemudian kelurahanmu dimasukkan, di sebelah mana dia? Nggak ada, nggak. Insert ya Pak, insert. Oh. Nggak ditunjukkan ya? Di petamu nggak ada ya? Iya. Jadi kan nanti kalau misalnya ini betul jadi peta, dibuat insight, supaya kemudian saya paham di sebelah mana desa kelurahan Sidoarjo itu. Oke, kemudian kita masuk ke halaman 43. Itu ada peta kelerengan ya, peta kelerengan di kelurahan Sidoarjo. Itu variasinya apa aja Mbak? Itu kayaknya warnanya cuma kuning sama merah ya. Yang kuning itu dia datar, Pak. Terus yang merah itu? Merah itu dia berangkat sampai 15, jadi ada 5 klasifikasi. Oh, ada 5. Terus yang kan tadi kan kamu bilang potensi fisik dan non fisiknya harus kemudian bisa mendukung kemakmuran ya, bisa mendukung kesejahteraan. Apakah kemudian ada syarat juga nih bahwa daerah yang lerengnya curam harus begini agar kemudian bisa mensejahterakan? Ada nggak Pak buat analisis seperti itu? Analisisnya belum ada, Pak. Jadi saya hanya Kalau nggak ada, terus buat apa ini? menjelaskan luas wilayahnya, Pak. Iya, tapi kan harus dianalisis tuh. Kan judulnya berbasis nih. Perhatikan judulnya. Penyusunan rencana aksi penataan akses reforma agraria berbasis potensi wilayah. Kalau berbasis potensi wilayah berarti kan tadi fisik, non fisik. Nah, ketika bicara fisik berarti faktor-faktor fisik alam. Nah, berarti kan itu harus dianalisis. Misalnya kamu harus jelaskan kepada pembaca skripsimu ini, kalau lereng sekian, bagaimana caranya agar bisa memberi kontribusi optimal, misalnya begitu kan, supaya kemudian semua bisa mengarah pada kesejahteraan. Begitu. Coba sekarang lihat halaman 48. Peta pola ruang. Pola ruang atau peta tata ruang? Kalau tata ruangnya itu kan dia Berarti ini existing, existing, bukan perencanaan. bukan. Oh, terus kalau yang perencanaannya ada nggak rencana tata ruang? Kalau rencana tata ruangnya kemarin dia masih direvisi, Pak. Enggak, yang untuk desa. Saya mainnya di desa, bukan di kabupaten. Kamu nggak punya peta rencana tata ruang desa, tata ruang kelurahan? Kalau kelurahannya tidak ada, Pak. Jadi ini saya dapatkan dari data dari. Kamu nggak nanya ke Pak Lurah? Pak, rencana tata ruang wilayah di kelurahan ini gimana gitu? Harusnya kamu nanya, kamu tunjukkan peta penggunaan tanahnya, ngobrol sama beliau, tunjukkan, Pak ini sekarang misalnya kondisinya misalnya sekarang kebun campuran. Menurut Bapak 5 tahun ke depan sebaiknya apa? Oh harusnya ini jadi sawah Mbak, misalnya karena kami sudah punya rencana bikin irigasi. Atau misalnya sekarang kebun campuran. Oh nanti 5 tahun mendatang mungkin ini jadi objek wisata. Karena kami akan buat jalan lingkar, begitu. Nggak sempat begitu ya. Jadi kamu harusnya punya inisiatif untuk menyusun peta rencana tata ruang wilayah desa. Tidak kemudian kamu bergantung pada tata ruang kabupaten, kan masih direvisi. Walaupun nanti ketika akan diimplementasi rencana tata ruang wilayah desa itu harus relevan, harus sinkron dengan yang dari kabupaten. Gitu ya. Saya pikir cukup.